Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh santri LTQ Al Kamil yang semoga tetap semangat dalam menghafal membaca Al-Qur'an. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa sebagaimana doanya para sahabat, semoga usia kita sampai di bulan suci Ramadan. Teman-teman, ada 3 hal yang akan Ustaz Sofan sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Keutamaan bulan suci Ramadan yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bahwa di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Artinya apa? Kita harus lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan kebaikan. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu, diikat setan-setan. Maka di bulan suci Ramadan ini kebaikan itu sangat banyak sekali kesempatan untuk membaca, menghafal, memahami, mentadabburi Al-Quran, sangat banyak sekali. Jadi Sofan pesan yang kedua, di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan untuk lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu yang ketiga, teman-teman, ini yang tidak kalah pentingnya yang harus kita perhatikan. Bulan suci Ramadan adalah bulan doa, bulan dimana seseorang berpuasa lalu dia berbuka, maka dia sudah mendapatkan satu kunci diterimanya doa kita. Jadi teman-teman yang punya keinginan, yang punya cita-cita, yang punya harapan, punya doa untuk ayah bundanya juga, maka berdoalah pada 2 waktu ini. Yang pertama, waktu berbuka, itu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada waktu teman-teman sahur. Kenapa? Karena pada waktu sahur Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsinya, siapa yang mohon ampuni, siapa yang minta ampunan, Allah akan ampuni. Siapa yang berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Ya, jadi teman-teman, 3 poin itu yang bisa Sofan sampaikan dalam tarikh Ramadan ini. 1, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan dibukakan pintu surga, dikunci pintu neraka, diikat seluruh setan. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan doa, maka perbanyaklah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya coba sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, amin. Pada kesempatan kali ini Pak Iqmal ingin mengajak kepada diri Pak Iqmal dan teman-teman semuanya yang ada di rumah, mari senantiasa setiap hari kita membaca Al-Quran. Jangan sampai dalam 24 jam kita tidak sempat membaca Al-Quran, padahal kita bisa berjam-jam di depan TV, bisa berjam-jam dengan HP kita, namun jangan sampai kita tidak sempat membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran insya Allah akan sehat, karena salah satu fungsi Al-Quran ialah syifa, yaitu obat. Ketika membaca Al-Quran, mata kita melihat mushaf, telinga kita mendengarkan bacaan yang kita baca, hati kita mentadabburi isinya. Insya Allah dengan itu kita senantiasa diberikan
kesehatan baik jasmani dan rohani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan semua kesehatan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah Bulpa akan berbagi tentang manfaat berpuasa. Apa sih manfaat berpuasa? Karena sebentar lagi kita akan berpuasa ya. Puasa bulan Ramadan 3 hari lagi, tetap semangat ya. Yang pertama, manfaatnya puasa adalah jalan meraih takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu bertakwa ya. Yang keduanya yaitu pintu surga Ar-Rayyan itu terbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Siapa yang mau masuk surga Ar-Rayyan? Ya. Inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yudkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya surga itu terbuka, pintu surga Ar-Rayyan itu terbuka bagi orang-orang yang berpuasa nanti di yaumul qiyamah. Yang ketiganya, puasa akan memberi syafaat bagi orang yang menjalankannya. Asyamu wal Quran yusfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Orang yang berpuasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada yang menjalankannya nanti di yaumil qiyamah. Baik, itulah manfaat berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayah bunda dan teman-teman semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Kali ini Bu Roya akan menyampaikan apa saja yang bisa merusak pahala puasa. Antara lain berbohong, menggunjing orang, mengadu domba, sumpah palsu. 4 hal di atas memang tidak membatalkan puasa, namun bisa merusak pahala puasa. Sayang kan, kita sudah menahan lapar dan haus seharian penuh, namun pahala puasa kita rusak. Jaga puasa kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kurang lebih 3 hari ke depan kita akan dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa berjumpa di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah dan bunda serta santri LTQ Al-Kamil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustadz Sam akan menyampaikan 3 amalan utama di bulan Ramadan. Meskipun banyak sekali amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan, namun kesempatan kali ini Ustadz Sam akan menyampaikan 3 saja ya, 3 amalan utama di bulan Ramadan. Apa saja 3 amalan utama tersebut? Yang pertama adalah puasa Ramadan, yang sudah pasti kita kerjakan bersama ya ketika bulan Ramadan adalah kita semua berpuasa di bulan Ramadan ya. Kita mengharapkan puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk umatnya yang berpuasa di bulan Ramadan ya, itu akan diberikan ampunan dosa-dosa yang telah lalu ya, seperti sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, rawahu Bukhari wa Muslim ya. Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama, maka akan berikan ampunan, diampunkan ghufira lahu bagi hambanya ma taqaddama, dari dosa-dosa yang telah lalu yang telah dikerjakan. Subhanallah, begitu luar biasa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua adalah sholat malam di bulan Ramadan ya. Meskipun banyak sekali
amalan ataupun sholat sunnah yang bisa kita kerjakan setiap malamnya, namun ada satu sholat malam yang sungguh luar biasa yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu sholat sunnah tarawih. Nah, itu luar biasa ya, sholat sunnah tarawih. Begitupun sabda Rasulullah SAW, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan, ya, man qoma, menghidupkan ataupun melaksanakan, mengerjakan salat malam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, maka Allah akan memberikan ampunan bagi hambanya, yaitu dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa, sungguh luas sekali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga, amalan utama yang mesti kita laksanakan atau kita kerjakan di bulan Ramadan, yaitu bersedekah. Ya, sedekah di bulan Ramadan. Nah, ada keistimewaan ataupun keunggulan ketika kita bersedekah di bulan Ramadan ya. Salah satunya kita bersedekah di bulan Ramadan yaitu memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Nah, disinilah keistimewaannya ketika bersedekah di bulan Ramadan, yaitu kita akan diberikan pahala seperti pahala orang yang berpuasa ya. Sabda Rasulullah SAW, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Ya, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Khairu annahu la yanqusu ajri shaimi syai'an. Ya, man fattara sha'iman, siapa yang memberikan makanan, ya sedekah makanan apapun yang berupa takjil ataupun apalah yang untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, manfaat toroso iman, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka baginya adalah mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Khairu annahu la yanqusu, tidak akan dikurangi ya ajru shaimi, jadi tidak dikurangi pahala dari tidak dikurangi pahala seperti pahala yang orang puasa itu kerjakan. Sungguh luar biasa ya. Jadi itulah salah satu keistimewaannya ketika kita bersedekah di bulan Ramadan ya. Jadi kita bersedekah memberikan makanan pada orang yang berbuka, maka kita diberikan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mempelajari Al-Quran. Teman-teman, gak kerasa ya sebentar lagi kita akan laksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Teman-teman semuanya sudah siap kan? Oke, baik. Ustaz Zaid kali ini hanya ingin menyampaikan 6 tips untuk menjaga kesehatan buat teman-teman semuanya di bulan suci Ramadan nanti. Oke, yang pertama, jaga pola tidur, jaga pola istirahat. Ketika sudah malam hari, teman-teman hindari yang namanya bergadang. Kalau misalkan sudah tidak ada lagi kegiatan yang bermanfaat, lebih baik teman-teman langsung gunakan untuk tidur. Oke? Yang kedua, teman-teman jangan lewatkan hari tanpa sahur. Oke? Jadi, walaupun dalam keadaan teman-teman ngantuk, teman-teman gak nafsu makan, diusahakan untuk tetap menyantap makan sahur. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa makan sahur. Itu penting banget. Oke, teman-teman. Yang ketiga, konsumsi kurma 1-3 butir dan jangan lupa sediakan air putih ketika teman-teman menyantap berbuka puasa. Sebelum teman-teman makan makanan yang berat, teman-teman batalkan dulu puasanya dengan mengkonsumsi 1-3 kurma dan 1 gelas air. Oke, diterapkan. Kemudian yang keempat, memenuhi energi dengan makanan-makanan yang sehat. Lebih baik teman-teman mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat daripada teman-teman mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat kayak mie, terus minum es terlalu banyak dan lain sebagainya. Lebih baik teman-teman gantikan dengan mengkonsumsi ikan, telur, buah, sayur dan lain sebagainya. Jadi jaga betul-betul apa yang teman-teman konsumsi dan hindari mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Oke, baik. Yang kelima kemudian adalah menjaga kandungan air dalam diri. Oke, jadi teman-teman jangan sampai lupa minum yang banyak. Mau teman-teman setelah sahur,
buka puasa, tapi minumnya jangan pakai air dingin, minum air biasa aja, air putih. Oke, banyak minum, itu penting banget. Yang terakhir, hindari tidur setelah makan. Nah, kebanyakan kan teman-teman kalau misalkan setelah makan bawaannya ngantuk ya. Nah, jangan langsung dibawa tidur, jangan langsung tiduran. Lebih baik teman-teman lanjutkan lagi menghafal Al-Qur'annya, ngajinya, teman-teman melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat, ngerjain PR atau lain sebagainya, daripada teman-teman gunakan langsung tidur. Itu tidak sehat. Nah, diupayakan 1 jam setelah mengkonsumsi makanan baru boleh tidur. Oke, diterapkan ya teman-teman. Semoga tips yang Ustaz Zaid sampaikan buat teman-teman semuanya bermanfaat, dan tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga semangatnya di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua sampai hari ini masih diberikan nikmat panjang umur, dan beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan, insya Allah. Oke, saya di sini akan membahas 3 amalan yang dimaksimalkan oleh Nabi SAW khususnya di bulan Ramadan, yaitu salat qiyamul lail atau yang biasa kita sebut dengan salat tarawih. Dalilnya, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kata Nabi, siapa yang bisa menunaikan qiyam di bulan Ramadan, di malam itu benar dia tunaikan karena Allah, dan dia berburu pahala dengan bermuhasabah, maka Allah akan memberikannya, yaitu akan diampuni seluruh dosanya yang pernah ia lakukan sampai dengan malam itu. Yang kedua, perbanyak interaksi dengan Al-Quran, bisa dengan membaca, mengkaji, maupun menghafal. Bahkan tiap malam Nabi SAW membacakannya di hadapan Jibril alaihissalam. Yang ketiga, perbanyak zikir, khususnya perbanyak doa maupun memohon ampunan atau istighfar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Ustazah akan menyampaikan tentang manfaat dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah untuk membuat tubuh kita menjadi sehat. Yang kedua adalah melatih kesabaran. Yang ketiga adalah melatih sikap jujur. Ya. Yang keempat, menumbuhkan rasa empati kepada sesama. Yang kelima, melatih hidup sederhana. Yang keenam,